Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Jangan bosan-bosan ya belajar matematika sama Ibu Siti. Nah teman-teman, mulai hari ini kita belajarnya tidak bertatap muka langsung ya, melainkan dengan metode online atau metode daring. Walaupun begitu, kalian harus tetap semangat ya belajarnya. Oke teman-teman, sebelum kita ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang tema kita di pekan ini. Jadi, tema kita pekan ini adalah mikroorganisme. Oke, sebenarnya mikroorganisme ini pernah kita pelajari ya di tahun ajaran sebelumnya. Nah, untuk itu Ibu Siti akan bertanya sedikit. Coba siapa yang masih ingat apa sih mikroorganisme? Ayo, siapa yang masih ingat? Alhamdulillah kalau ada yang masih mengingatnya ya. Nah, kalau kalian ada yang lupa, maka kita akan membahasnya sedikit. Jadi, mikroorganisme ini adalah organisme yang sangat kecil sehingga untuk melihat dan mengamatinya itu diperlukan alat bantu. Ada yang masih ingat nama alatnya? Iya, betul sekali. Nama alatnya adalah mikroskop. Dengan mikroskop ini kita bisa melihat benda atau organisme sekecil apapun. Gitu ya teman-teman. Nah, dalam mikroorganisme itu secara garis besar dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama ada bakteri, yang kedua virus, dan yang ketiga fungi atau jamur. Alhamdulillah ya, masih ingat ya. Oke, coba diulangi. Mikroorganisme dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama bakteri, virus, fungi, dan fungi atau jamur. Oke, itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan ke materi matematika. Jadi, untuk pekan pertama ini kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor bilangan. Oke, kelipatan dan faktor bilangan. Ini sebenarnya materi ini pernah Ibu kasih di kelas 3, tapi tidak terlalu mendalam ya. Nah, di kelas 4 ini kalian akan memperdalam lagi pengetahuan kalian tentang kelipatan dan faktor bilangan. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar dulu tentang kelipatan bilangan. Apa sih kelipatan bilangan itu? Nah, kelipatan bilangan adalah penjumlahan dengan bilangan yang sama secara terus menerus. Jadi, kelipatan bilangan adalah penjumlahan dengan bilangan yang sama secara terus menerus. Oke, kita akan mencoba menghitung kelipatan, misalnya kelipatan 2 ya. Kelipatan 2. Berarti angkanya dimulai dari angka 2. Nah, setelah angka 2, angka berapa? Kelipatan 2. Maka penjumlahan kita jumlahkan dengan bilangan yang sama, yaitu kelipatannya.
tambah 2. Maka 2 ditambah 2. Berapa? 4. Ya, betul. Kemudian 4 ditambah dengan bilangan yang sama lagi, yaitu kelipatannya, yaitu 2. Berapa? 4 ditambah 2. Berapa? 6. Ya, betul sekali. Kemudian 6 ditambah 2 lagi. Berapa? 8. Kemudian 8 ditambah 2 lagi. 10 dan seterusnya. Seperti itu ya. Maka kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang kelipatan bilangan ini bisa diartikan juga perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Hayo, siapa yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan bilangan asli? Atau mungkin ada yang tahu himpunan bilangan asli? Oke, jadi bilangan asli, kita akan mereview lagi ya. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka berapa? Iya, betul sekali, angka 1. Jadi bilangan asli ini jadi himpunan bilangan asli adalah berapa tadi? 1. Dimulai dari angka 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Begitu ya teman-teman. Nah, kelipatan bilangan dalam arti perkalian ini yaitu perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Berarti kita coba kelipatan 2. Kelipatan 2 menggunakan cara yang kedua ya. Nah, berarti 2. Dimulai dari angka 2 dulu. Berarti 2 dikali 1, maka 2. Kemudian 2 dikali 2, berarti 4. 2 dikali 2. Atau mungkin kalau lebih mudah Ibu Siti, ini ya. Yang pertama 2 dikali 1. Kemudian 2 dikali 2. Kemudian kelipatan 2 dikali 3. 2 dikali 4 dan seterusnya. Nah, maka 2 dikali 1 berapa? 2. 2 dikali 2 berapa? 4. 2 dikali 3 6. 2 dikali 4 8. Dan seterusnya. Begitu ya teman-teman. Jadi kalian boleh menggunakan cara yang pertama, yaitu penjumlahan dengan bilangan yang sama secara terus-menerus, atau menggunakan cara yang kedua, yaitu perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Paham? Insya Allah kalian paham. Oke, sekarang kita akan belajar tentang faktor bilangan. Jadi
Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk mereview lagi yang pernah kita pelajari di kelas 3 kemarin ya. Ini untuk memperdalam pengetahuan kalian nanti. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah faktor bilangan. Apa itu faktor bilangan? Ya, faktor bilangan adalah bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Jadi faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Jadi maksudnya membagi habis ini bagaimana sih? Nanti Ibu Siti akan menjelaskan ya. Jadi yang pertama Ibu Siti contohkan misalnya bilangan berapa ya? Bilangan 10. Kita akan mencari faktor dari bilangan angka 10. Angka 10. Nah, coba bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Coba kita bagikan dengan angka berurutan dulu ya, yang dari yang terkecil dibagi 1. Oke, 10 dibagi 1 sama dengan berapa? 10. Nah, habis dia dibagi 10. Ibu Siti bagaimana kok bisa habis ya dibagi 10? Nah, kita akan mereview lagi pembagian ya, pembagian yang habis dibagi bilangan tersebut. Nah, jadi bilangan 10 dibagi 1, dapatnya 10. Jadi misalnya ada benda jumlahnya 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian dibagi 1 teman-teman. Coba bagi 1. Satu ya, masing-masing 1 ya. Dibagi 1. Dapat berapa dia teman-teman? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat 10. Maka 10 dibagi 1 sama dengan 10. Oke, sekarang 10 dibagi 2. Berapa? Kita coba pakai metode seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dibagi 2 berarti 2, 2, 2, 2, 2, 2. Dapat berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Habis? Habis, tidak ada sisa. Nah, berarti dapatnya berapa? 10 dibagi 2? 5. Sekarang 10 dibagi 3. 10 dibagi 3. Coba kita pakai metode seperti ini lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi 3, maka 3
Wah, ada sisa 1, berarti tidak habis. Maka ini bukan faktor dari angka 10. Ya, perhatikan ya. Maka 3 bukan faktor dari angka 10 karena tidak habis dibagi 3. Gitu ya. Nah, berarti tidak perlu kita tulis ya kalau bukan faktornya. Bagaimana dengan 4? 10 dibagi 4. Coba kita pakai metode ini lagi ya. Apakah habis dibagi 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, oke, cukup. Maka dapatnya berapa? 2. Tapi masih ada sisanya berapa? 2. Maka angka 4 faktor bilangan 10 bukan? Bukan, karena tidak habis dibagi 4. 10 tidak habis dibagi 4 ya. Maka 4 bukan faktor bilangan angka 10. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 habis tidak? Nah, 10 dibagi 5 sebenarnya ini kebalikan ya dari 10 dibagi 2. Tapi kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, habis dibagi 5. Jadi, dapatnya berapa? 2. Habis. Maka 5 adalah faktor 10. Bagaimana dengan 6? 10 dibagi 6 tidak habis. Dibagi 10 dibagi 6 tidak habis ya. Masih ada sisanya yaitu 4. Nanti kalian boleh coba ya untuk faktor bilangan 10. Oke, 7. Apa 7 faktor bilangan 10? Tidak. 7 juga bukan faktor bilangan angka 10 karena tidak habis dibagi 7. Bagaimana dengan 8? Bagaimana dengan 8? Tidak. 8 juga bukan faktor dari angka 10. 9 juga bukan, maka 10. 10 dibagi 10 maka 1. Ya, 10 dibagi 10 sama dengan 1. Itu ya teman-teman. Maka faktor dari angka 10 adalah berapa? 1, 2, 5, dan 10. Dan penulisan faktor ini teman-teman harus dimulai dari angka yang terkecil ke terbesar. Paham? Paham ya teman-teman ya? Ya. Jadi itu materi untuk hari ini. Semoga kalian paham dan kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti ya teman-teman. Oke, cukup sekian materi Ibu Siti hari ini. Ibu Siti tutup dengan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.